Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Anisul Korea. Saya dari kelas B12 semester 3, NIM 2112061941. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Cara Meningkatkan Perkembangan Intelektual Anak SD di Era Society 5.0. Semakin berkembangnya zaman, maka akan banyak hal yang berubah. Perubahan tersebut kita lalui setiap masa. Berbicara tentang era Super Smart Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019, yang dibuat sebagai antisipasi dari pemerintah dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang dimana menyebabkan kepastian yang kompleks dan ambigu atau VUCA. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, terutama pada era Society 5.0. Tidak hanya pendidikan, tetapi juga pemerintah, masyarakat juga turut ikut serta dalam menyambut era Society 5.0 ini. Society 5.0 sendiri adalah masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah dan berbagai tantangan dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Misalnya seperti Internet on Things atau Internet untuk segala sesuatu. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang ketiga ada Big Data atau data dalam jumlah besar. Dan yang terakhir terciptanya robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Masuk ke bagian pertama yaitu Internet of Things atau Internet untuk segala sesuatu. Adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Yang kedua adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AL. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Yang ketiga ada big data atau data dalam jumlah besar, memiliki definisi sebagai suatu istilah yang menggambarkan mengenai volume data yang terbilang besar, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Pelaku bisnis melalui perusahaannya dijamin akan rutin mendapatkan data setiap harinya, bahkan di setiap jam dan detik. Kemudian yang terakhir ada robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Umumnya robot merupakan alat manipulator yang mampu diprogram, mempunyai berbagai fungsi yang dirancang untuk memindahkan barang, komponen-komponen atau alat-alat khusus melalui berbagai gerakan terprogram untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Meskipun AL dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa bidang, namun AL tidak dapat menggantikan pekerjaan manusia di semua bidang. Robot AL hanya dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita manusia programkan ke dalamnya. Di Indonesia dimaknai sebagai merdeka belajar, di mana pengertian merdeka belajar adalah transformasi pendidikan yang disebut sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan terutang dalam rencana strategis 2020 sampai 2024. Sebab itu diperlukannya pendidik yang mengenai kecakapan hidup abad 21 atau sering kita sebut sebagai istilah 4C. Creativity, Critical Thinking, Communication, dan Collaboration. 4C adalah soft skill yang pada implementasi kesehariannya jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan menguasaan hard skill. Yang pertama itu ada creativity atau kreativitas adalah mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu, inovasi dan penemuan. Abad ke-21 adalah saat yang menyenangkan untuk menjadi kreatif berbakat teknologi. Tidak hanya cara kreativitas tradisional masih tersedia, tetapi ada banyak kemungkinan baru yang tersedia. Dalam hal itu, proses pembelajaran saat ini juga perlu menuntut kreativitas dari peserta didik, termasuk dalam belajar. Kemudian ada critical thinking atau berpikir kritis, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu.
Pemikiran kritis juga merupakan kebutuhan peradaban maupun profesi di saat ini maupun di masa yang akan datang, sehingga pola pikir masyarakat kita di masa depan juga dapat berubah menjadi lebih baik. Kemudian ada communication atau komunikasi. Dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Di zaman teknologi canggih, saat ini membuat komunikasi jauh lebih mudah. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh untuk mengesampingkan komunikasi secara langsung dengan tidak melibatkan teknologi. Yang terakhir ada collaboration atau kolaborasi adalah tentang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan menempatkan bakat, keahlian, dan kecerdasan untuk bekerja. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan pasti akan datang dan tidak mungkin kita dapat menghindarinya. Pendidikan harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Pendidik harus menjadi sumbangan untuk membentuknya SDM yang unggul dan berkualitas baik untuk masyarakat dan negara. Sekian dari materi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.